Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah akuntansi manajemen yang mengenai desentralisasi pelaporan segmen atau decentralization and segment report, yang beranggotakan saya Muhammad Rangga Wirastika dan teman saya Dinda Najwa Azmi. Dan saya Dewi Kusumawati. dan yang terhormat dosen kami yaitu Pak Bambang Tutuko. Next slide. Agenda presentasi kali ini yaitu kita baca peta dari sebelah kanan dulu, yaitu definisi desentralisasi. Dan kemudian nanti ada keunggulan desentralisasi, lanjut dengan kelemahan desentralisasi, kemudian pusat pertanggungjawaban serta struktur desentralisasi. Kemudian sebenarnya yang pertama itu adalah pendahuluan. Kemudian setelah tadi struktur desentralisasi yaitu definisi pelaporan segmen, kemudian manfaat pelaporan segmen, selanjutnya penyusunan laporan segmen serta laporan laba rugi segmen dan studi kasus. Next slide. Pada pendahuluan, yaitu di era bisnis modern yang kompleks ini, banyak perusahaan besar seringkali tidak dapat dikelola secara efektif dari satu pusat saja. Seiring pertumbuhan organisasi, muncul kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan operasional. Inilah yang melahirkan konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah tulang punggung struktur organisasi yang membagi perusahaan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau segmen, yang masing-masing diberikan otonomi untuk mengelola kegiatan mereka sendiri. Desentralisasi menciptakan kebutuhan pelaporan segmen, yaitu dari desentralisasi kemudian menjadi pelaporan segmen. Desentralisasi membutuhkan sistem pelaporan yang memungkinkan evaluasi kinerja setiap unit segmen secara independen untuk mengukur dan mengendalikan kinerja unit-unit yang terpisah. Akuntansi manajemen membutuhkan pelaporan yang spesifik. Disinilah pelaporan segmen memainkan peran krusial. Next slide. Pada slide kali ini yaitu ada desentralisasi atau decentralization. Definisinya yang mana tidak jauh berbeda dari pendahuluan yang saya sebutkan, yaitu desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari manajemen puncak atau top manajemen kepada manajer tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Kemudian ada pusat pertanggungjawaban atau PTJ. Dalam organisasi yang terdesentralisasi umumnya terbagi menjadi beberapa unit atau divisi yang disebut pusat pertanggungjawaban, di mana setiap manajer divisi bertanggung jawab atas kinerja area mereka. Next slide. Nah, di sini ada beberapa macam keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama ada keunggulan atau manfaatnya. Yang pertama itu adalah pemanfaatan pengetahuan lokal untuk keputusan yang lebih relevan, kemudian kecepatan respon, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kemudian kemungkinan manajemen puncak fokus pada strategis jangka panjang, pelatihan manajer untuk posisi manajemen yang lebih tinggi di masa depan. Yang terakhir untuk keunggulan yaitu peningkatan motivasi dan kemandirian manajer dan persaingan sehat antar divisi. Kemudian pada kelemahan desentralisasi yaitu salah satu diantaranya kesalahan tujuan
atau goal congruence atau yaitu berpotensi terganggu. Kemudian kurangnya koordinasi dan peningkatan biaya koordinasi. Selanjutnya duplikasi usaha dan biaya yang bisa menjadi tidak efisien. Kemudian pengambilan keputusan tanpa informasi penuh oleh manajer tingkat rendah. Kemudian kesulitan pengendalian operasi sehari-hari oleh manajemen puncak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Adinda Naswa Azmi. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pembahasan terkait pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Nah, jadi untuk mengelola sistem yang desentralisasi ini, organisasi menggunakan akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility centers ini. Nah, setiap unit dalam organisasi diklasifikasikan sebagai pusat tanggung jawab atau PTJ yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan unit tersebut. Dalam struktur desentralisasi terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada pusat biaya. Di sini atau dibilang cost center, artinya biaya yang dikeluarkan atau input tetapi tidak atas output moneter atau pendapatan. Lalu yang untuk alat ukurnya itu ada anggaran biaya standar, varian biaya. Contohnya itu ada departemen produksi, terus ada departemen akuntansi dan HRD. Lalu yang kedua untuk jenis PTJ-nya itu ada pusat pendapatan atau bisa dibilang revenue center, artinya pendapatan yang dihasilkan atau output tetapi tidak atas input biaya yang signifikan. Nah, untuk pengukuran kinerja utamanya itu seperti anggaran penjualan, varians penjualan. Contohnya itu ada di Departemen Penjualan Regional. Lalu yang ketiga jenis PTJ-nya ada pusat laba atau profit center. Artinya dia di input biaya dan juga output pendapatan. Untuk alat ukur kinerjanya itu bisa dilihat dari laba segmen, margin kontribusi segmen. Lalu contohnya itu ada di divisi produk sama juga cabang retail. Dan yang terakhir jenis PTJ-nya itu bisa pusat investasi atau investment center. Artinya input biaya, outputnya itu pendapatan dan investasi atau aset yang digunakan. Untuk alat ukur kinerja utamanya itu bisa menggunakan ROI atau Return on Investment, RI Residual Income, dan EVA Economic Value Added. Contohnya itu bisa di seluruh divisi dalam sebuah perusahaan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada pelaporan segmen. Jadi segmen itu adalah setiap bagian atau aktivitas organisasi yang manajernya mencari data, biaya, pendapatan, atau laba yang terpisah. Nah, jenis segmennya ini bisa dilihat dari divisi, misalnya ada divisi elektronik, divisi pemasaran dan sebagainya. Lalu tokoh individu atau wilayah penjualannya. Lalu di sini juga lini produk, misalnya ini lini produk komputer atau televisi, dan juga pusat tanggung jawab atau yaitu pusat laba atau pusat investasi. Nah, pelaporan segmen ini adalah pelaporan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibagi berdasarkan divisi, anak perusahaan, atau jenis segmen bisnis lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih detail dan transparan kepada para pemegang saham, investor, dan pihak eksternal lainnya. Oke, next slide. Oke, untuk manfaat pelaporan segmen itu yang pertama ada meningkatkan pemahaman kinerja. Jadi di sini membantu penggunaan laporan keuangan, memahami kinerja masa lalu dan risiko yang terkait dengan masing-masing segmen. Lalu yang kedua, manfaatnya ada mendukung pengambilan keputusan investasi. Investor dapat menilai risiko dan potensi pertumbuhan masing-masing segmen sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik.
Yang ketiga, evaluasi kinerja manajerial. Informasi segmen memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap divisi secara individu. Next slide. Oke, selanjutnya ini pembahasan terkait penyusunan laporan segmen. Jadi di dalam laporan segmen ini ada terdiri yang pertama identifikasi segmen operasi. Jadi langkah awalnya adalah mengidentifikasi dulu nih segmen-segmen operasi yang relevan dalam perusahaan, yang biasanya ditentukan oleh bagaimana manajemen puncak melihat dan mengevaluasi bisnisnya. Lalu yang kedua, dasar laporan dan juga jenis pelaporan segmen. Laporan segmen disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang konsisten dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Itu bisa dilihat dari dua segmen. Segmen usaha itu berdasarkan produk atau layanan yang dihasilkan, misalnya kayak segmen makanan dan juga segmen minuman. Lalu juga bisa segmen geografis berdasarkan lokasi operasional atau contohnya itu kayak segmen domestik dan juga segmen internasional. Next, selanjutnya. Oke, untuk penyajian pelaporan segmennya itu bisa dilihat yang pertama itu dengan informasi pendapatan segmen. Jadi termasuk pendapatan dari penjualan eksternal dan juga transferan antar segmen itu bisa dimasukkan ke pelaporan segmen. Lalu beban segmen. Jadi biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke segmennya. Yang ketiga laba segmen itu artinya laba yang dihasilkan oleh setiap segmennya. Terus aset segmen, total aset yang digunakan oleh segmen. Dan yang terakhir ada liabilitas segmen, kewajiban yang dapat didistribusikan pada segmen. Oke, next slide. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mbak Dewi. Silakan. Terima kasih Dinda. Untuk selanjutnya ini kita akan membahas terkait laporan laba rugi segmen. Nah, untuk pelaporan ini ada beberapa hal yang penting di dalam laporan laba rugi segmen. Itu yang pertama ada margin kontribusi. Margin kontribusi aja sendiri itu adalah hal yang pertama harus kita cari dalam laporan laba rugi segmen. Laporan segmen sering menggunakan pendekatan biaya variabel atau variable costing, disiapkan dalam format kontribusi untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Format ini memisahkan biaya berdasarkan perilaku, yaitu biaya variabel versus biaya tetap, untuk menghitung margin kontribusi dan mengidentifikasi biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer segmen. Nah, matriks yang kedua itu adalah untuk margin segmen atau segmen margin. Itu adalah matriks yang utama dalam pelaporan segmen. Margin segmen sendiri adalah hasil yang paling baik untuk mengevaluasi kinerja manajer pusat investasi karena hanya memasukkan beban yang dapat ditelusuri dan dikendalikan oleh manajer segmen yang dihitung sebagai berikut, yaitu margin kontribusi atau penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap yang dapat ditelusuri atau traceable fixed cost. Kemudian hasil itu adalah sama dengan margin segmen divisi atau margin per segmen. Next. Nah, bisa dikatakan format utama dari slide sebelumnya itu menekankan pada perhitungan dua ukuran laba penting. Yang pertama, margin kontribusi, yang mana penjualan dikurangi dengan seluruh biaya variabel termasuk biaya variabel manufaktur, penjualan, dan administrasi. Nah, itu bertujuan untuk mengukur profitabilitas operasional setiap produk atau segmen. Kemudian, komponen yang kedua itu tadi margin segmen, yang mana berasal dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap langsung segmen. Nah, itu tujuannya untuk mengukur kontribusi segmen terhadap laba perusahaan setelah menutupi biaya tetap yang secara langsung terkait dengannya.
Next. Nah, untuk perlakuan biaya tetap sendiri, itu ada perbedaan di dalam pelaporan segmen. Penting untuk membedakan dua jenis biaya tetap saat melakukan pelaporan. Yang pertama itu ada biaya tetap langsung atau visible fixed cost, yaitu biaya yang muncul karena keberadaan segmen tertentu dan akan hilang seiring waktu jika segmen tersebut dieliminasi atau dihapuskan. Misalnya, sewa pabrik yang hanya memproduksi televisi atau gaji manajer divisi. Nah, untuk perlakuan dalam pelaporan segmen itu dialokasikan ke segmen tersebut. Kemudian ada juga untuk biaya tetap bersama atau biaya tetap umum atau bisa disebut common fixed cost. Nah, itu adalah biaya yang timbul karena operasi perusahaan secara keseluruhan atau biaya tetap yang mendukung lebih dari satu segmen dan tidak akan hilang jika satu segmen tersebut dieliminasi atau dihapuskan. Misalnya, gaji CEO, kemudian ada sewa kantor pusat. Nah, untuk perlakuan dalam pelaporan segmen itu tidak dialokasikan ke segmen dalam laporan internal. Penting untuk diperhatikan bahwa biaya tetap yang dapat ditelusuri untuk satu segmen tingkat tinggi dapat menjadi biaya tetap bersama untuk segmen tingkat yang lebih rendah. Misalnya, biaya pendaratan pesawat yang ditelusuri ke penerbangan tertentu, tetapi merupakan biaya bersama untuk kelas penumpang atau kelas 1, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Next. Nah, di sini ada format laba rugi segmental atau format laba rugi segmen. Itu untuk perhitungannya adalah dari pertama penjualan dikurangi dengan biaya variabel, kemudian sama dengan ketemulah margin kontribusinya. Nah, dari si margin kontribusi dikurangi lagi oleh biaya tetap langsung, ketemulah margin segmen. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa untuk biaya tetap umum itu tidak masuk ke dalam laporan laba rugi per segmen, dan itu hanya masuk ke dalam laporan laba rugi dalam total perusahaan. Nah, baru setelah itu ketemulah laba rugi operasi bersih berdasarkan jumlah dari laba atas segmen X dan segmen Y dan X segmen Y, kemudian dikurangi dengan biaya tetap umum. Next. Untuk pelaporan eksternal itu tujuan pelaporan eksternal seperti diwajibkan oleh Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS 8, laporan segmen harus menggunakan format laporan laba rugi tradisional, memisahkan biaya menjadi harga pokok penjualan dan biaya umum atau administrasi, bukan format kontribusi. Meskipun demikian, banyak perusahaan menggunakan kedua format tersebut untuk memenuhi kebutuhan eksternal dan internal. Next-nya, untuk materi ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rangga. Silahkan. Dinda record dulu. Oke, terima kasih. Kali ini yaitu pembahasan mengenai studi kasus yang pertama tentang return investment atau return of investment dan pelaporan segmen. Soalnya yaitu perhitungan residual income atau pendapatan residual dan return on investment serta konsep laporan segmen. DRI Company, perusahaan yang beroperasi secara desentralisasi, memiliki dua divisi utama, yaitu divisi A tentang produk elektronik, kemudian divisi B produk rumah tangga. Berikut adalah data kinerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Perusahaan memiliki beban umum dan administrasi yang tidak dapat ditelusuri atau common fixed
expense sebesar 250 juta untuk keseluruhan perusahaan serta target tingkat pengembalian minimum atau minimum required rate of return yang ditetapkan manajemen puncak adalah 15% dari rata-rata aset operasi. Di sini dijelaskan pada tabel yaitu pendapatan penjualan pada divisi A sebesar 2.500 juta, sedangkan di divisi B yaitu 1.800 juta. Pada item beban variabel di divisi A sebanyak 1.100 juta dan divisi B 850 juta. Pada item beban tetap yang dapat ditelusuri atau reachable fixed cost di divisi A memiliki sejumlah 600 juta, sedangkan di divisi B 450 juta. Pada item rata-rata aset operasi yang dapat dikendalikan atau average operating asset, pada divisi A terdapat 4 miliar rupiah dan divisi B terdapat 2 miliar 500 juta rupiah. Pertanyaannya, yang A, hitunglah margin kontribusi atau contribution margin dan margin segmen atau segment margin untuk masing-masing divisi. Yang B, hitunglah return on investment atau ROI untuk masing-masing divisi. Yang C, hitunglah residual income atau pendapatan residual untuk masing-masing divisi. Yang D, berdasarkan perhitungan di atas, divisi manakah yang memiliki kinerja terbaik dilihat dari segi return of investment dan residual income. Next slide. Yaitu mengenai perhitungan margin kontribusi dan margin segmen. Yang kita ketahui terlebih dahulu yaitu rumusnya. Margin kontribusi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel. Kemudian margin segmen yaitu margin kontribusi dikurangi beban tetap yang dapat ditelusuri. Yang kita cari terlebih dahulu yaitu margin kontribusi, yaitu pendapatan penjualan pada divisi A dikurangi dengan beban variabel, maka ketemu margin kontribusi pada divisi A yaitu 1.400 juta rupiah. Kemudian pada divisi B kita dapati yaitu 950 juta rupiah. Setelah kita mendapatkan margin kontribusi, untuk mengetahui margin segmen yaitu margin kontribusi dikurangi beban tetap yang dapat ditelusuri. Di sini pendapatan segmen atau margin segmen kami dapati 800 juta rupiah pada divisi A dan pada divisi B 500 juta rupiah. Next slide. Untuk perhitungan return on investment atau ROI, yaitu yang kita ketahui rumusnya adalah return on investment margin segmen sama dengan margin segmen dibagi oleh rata-rata aset operasi. Pada ROI divisi A yaitu 800 juta rupiah dibagi dengan rata-rata aset operasi sebesar 4 miliar, maka kami mendapatkan ROI divisi A sebesar 20%. Sedangkan di ROI divisi B yaitu pada margin segmen yang 500 juta rupiah dibagi rata-rata aset operasi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah, maka kami akan mendapatkan ROI divisi B akan mendapatkan 20%. Hasil kedua divisi memiliki ROI yang sama yaitu 20%. Next slide. Untuk perhitungan residual income atau pendapatan residual, yaitu residual income sama dengan pendapatan segmen
dikurangi rata-rata aset operasi yang dikalikan oleh target tingkat pengembalian. Yang kita udah ketahui yaitu target tingkat pengembalian perusahaan sebesar 15%. Di sini ada residual income yaitu sebesar 800 juta rupiah dikurangi 4 miliar rupiah dikalikan 15%. Maka 800 juta rupiah dikurangi 600 juta rupiah. Dan didapati residual income divisi A yaitu 200 juta rupiah. Sedangkan residual income divisi B yaitu 500 juta rupiah dikurangi 2 miliar 500 juta rupiah dikalikan 15%, maka 500 juta rupiah dikurangi 375 juta rupiah, didapati residual income divisi B sebesar 125 juta rupiah. Kesimpulan kinerja berdasarkan ROI, kedua divisi memiliki kinerja yang sama baiknya 20% karena keduanya melampaui tingkat pengembalian minimum perusahaan yaitu 15%. Berdasarkan residual income, divisi A menunjukkan kinerja lebih baik karena pendapatan residual income-nya yaitu 200 juta rupiah dibandingkan divisi B yang mendapatkan 125 juta rupiah. Next slide, studi kasus kedua yaitu mengenai analisis eliminasi segmen. Analisis eliminasi segmen. Contoh ini menggunakan Weber Income yang memiliki divisi televisi dan divisi komputer dengan data yang pertama total margin segmen sebesar $100.000, yang kedua biaya tetap umum atau common fixed cost sebesar $25.000. Pada data tabel tersebut yaitu item division segment margin didapati divisi televisi sebesar $60.000, sedangkan di divisi komputer sebesar $40.000. Maka total perusahaan yang didapati item common fixed cost yaitu kurang common fixed cost. Pada divisi televisi itu tidak dialokasikan, sedangkan di divisi komputer tidak dialokasikan, maka dia terdapat pada total perusahaan yaitu sebesar $25.000. Kemudian operating income atau laba operasi didapati total perusahaan sebesar $75.000. Pertanyaan analisis, jika divisi televisi dihilangkan, apakah perusahaan akan lebih baik? Next slide. Perhitungan dan analisis. Jika divisi televisi dihilangkan, margin segmen sebesar $60.000 akan hilang. Biaya tetap umum atau $25.000 tetap ada, yaitu kita untuk menghitung laba operasi baru, margin segmen divisi komputer dikurangi biaya tetap umum, yang berarti $40.000 dikurangi $25.000, maka kita akan mengetahui laba operasi baru yaitu $15.000. Kesimpulannya yaitu jika divisi televisi dihilangkan, maka perusahaan akan merugi. Laba operasi turun dari $75.000 menjadi $15.000, sehingga divisi televisi sebaiknya dipertahankan karena menghasilkan margin segmen yang positif. Next slide. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Adinda Nasuazmi. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita pembahasan selanjutnya itu studi kasus yang ketiga terkait keputusan penghapusan segmen. Jadi di sini contohnya ada analisis eliminasi segmen atau keputusan penghapusan segmen. Terdapat contoh studi kasus di PT Global Sejahtera. Jadi dia memiliki 3 lini produk, yaitu produk A, B, dan C. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menghapus
produk C karena terus-menerus menunjukkan laba operasi bersih yang negatif dalam laporan keuangan tradisional. Berikut adalah laporan laba rugi segmen untuk kuartal terakhir. Oke, selanjutnya ini yang studi kasus ketiga itu terkait keputusan penghapusan segmen. Jadi contohnya diambil dari PT Global Sejahtera. Dia memiliki 3 lini produk, yaitu produk A, B, dan C. Manajemen sedang mempertimbangkan untuk menghapus produk C karena terus-menerus menunjukkan laba operasi bersih yang negatif dalam laporan keuangan tradisional. Berikut adalah laporan laba rugi segmen untuk kuartal terakhir. Jadi untuk item penjualan produk A 500.000, produk B 300.000, produk C 100.000. Jadi total perusahaan 900.000. Dikurangi dengan biaya variabelnya. Untuk produk A ada 150.000, yang B 120.000, dan C ada 40.000. Dan total perusahaannya 310.000. Maka ketemu margin kontribusi untuk produk A itu 350.000, produk B-nya 180.000, yang produk C-nya 60.000, dan total perusahaannya maka 590.000. Dan lalu dikurangi dengan biaya tetap langsung. Untuk produk A-nya itu sebesar 100.000, produk B-nya itu sebesar 80.000, produk C juga 80.000. Maka total perusahaannya 260.000. Nanti ketemu margin segmennya sebesar untuk di produk A 250.000, produk B-nya 100.000, produk C-nya 20.000. Nanti total perusahaannya sebesar 330.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap umum untuk di perusahaan sebesar 180.000, maka ketemu hasil laba operasi bersihnya sebesar 150.000. Oke, next slide. Untuk analisis keputusan penghapusan produk C, itu langkah pertamanya adalah mengidentifikasi biaya relevannya dulu. Jadi pendapatan yang hilang itu sebesar untuk penjualan produk C 100.000. Nah, biaya yang dihindari itu yang pertama adalah seluruh biaya variabel produk C sebesar 40.000, seluruh biaya tetap langsung produk C 80.000. Lalu ada biaya tidak berubah juga, jadi biaya tetap umumnya itu sebesar 180.000. Karena biaya ini dialokasikan untuk kepentingan seluruh perusahaan, misalnya kayak gaji CEO atau sewa kantor pusat, dan tidak akan berubah meskipun produksinya itu dihapuskan. Next slide. Langkah kedua itu menghitung dampak marginal atau margin segmen. Jadi dampak keuangan bersih dari keputusan penghapusan didasarkan pada margin segmen dari produk yang dipersangkutan. Jadi dampak penghapusan itu rumusnya adalah penjualan yang dihilangkan dikurangi dengan biaya yang dihindari. Maka dimasukkan untuk penjualan dihilangkan sebesar 100.000, biaya yang dihindari tadi 40.000 ditambah 80.000, maka ketemu kalau dikurangi hasilnya 20.000 dalam kondisi kerugian. Nah, perhatikan bahwa perhitungan ini sama dengan nilai absolut dari margin segmen produk C, yaitu sebesar 20 rugi dari 20.000. Next slide. Oke, langkah ketiga adalah proyeksi laba operasi bersih setelah penghapusan. Jadi kita buat lagi laporan laba bersihnya itu tanpa produk C. Jadi artinya di sini ada contoh laba operasi bersihnya yang tanpa produk C. Jadi produk A itu penjualannya masih sama dengan produk B 500.000 dan 300.000. Lalu nanti dikurangi biaya variabel 150.000 untuk produk A dan 180.000 untuk produk B. Nanti ketemu margin kontribusinya itu untuk perusahaan sebesar 530.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap langsungnya 180.000, ketemu margin segmennya sebesar 350.000. Lalu dikurangi biaya tetap umum 180.000, maka ketemu laba operasi bersihnya sebesar 170.000. Next slide. Nah, kesimpulan
dari keputusannya itu adalah kalau untuk laba bersih sebelum penghapusan itu sebesar 180.000, sedangkan kalau setelah penghapusan sebesar 170.000. Artinya ada dampak kenaikan dengan nominal sebesar 20.000. Meskipun produk C menunjukkan laba bersih total negatif, jika dialokasikan biaya umum, margin segmennya negatif sebesar 20.000. Artinya keputusan perusahaan harus menghapus produk C. Penghapusan produk C akan meningkatkan laba operasi bersih perusahaan sebesar 20.000 karena produk tersebut gagal untuk menutup biaya tetap langsung yang terkait dengan operasinya. Oke, next slide. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Mbak Dewi, silakan. Terima kasih, Dinda. Nah, di sini ada hubungan antara desentralisasi dan pelaporan segmen. Nah, dari pembahasan kita terkait studi kasus sebelumnya, itu bisa kita ambil untuk desentralisasi dan pelaporan segmen memiliki hubungan yang erat. Desentralisasi menciptakan kebutuhan akan pelaporan segmen karena kinerja setiap pusat pertanggungjawaban atau segmen perlu diukur dan dilaporkan secara terpisah. Penggunaan laporan segmen dalam pengambilan keputusan itu yang pertama untuk evaluasi kinerja. Pelaporan segmen menyediakan data yang diperlukan oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi kinerja manajer divisi, memastikan bahwa mereka membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Margin segmen adalah ukuran terbaik untuk menilai kinerja seorang manajer segmen karena manajer yang menghasilkan margin kontribusi. Kemudian, untuk alokasi sumber daya, informasi dari laporan segmen membantu manajemen puncak dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, misalnya investasi lebih lanjut, berdasarkan profitabilitas dan pertumbuhan masing-masing segmen. Manajemen puncak menggunakan margin segmen untuk mengalokasikan modal dan sumber daya ke segmen yang paling menguntungkan. Nah, yang ketiga itu tadi terkait keputusan penghapusan segmen seperti studi kasus yang terakhir. Segmen harus dipertahankan selama margin segmennya positif, yaitu dapat menutupi biaya tetap langsungnya. Jika margin segmennya negatif, perusahaan harus mempertimbangkan untuk menghapusnya, misalkan tidak ada dampak negatif lainnya, misal seperti hilangnya penjualan produk lain. Next. Nah, prinsip dari pengambilan keputusan dalam mengevaluasi penghapusan segmen atau produk, jika margin segmen suatu unit itu harus dihapuskan karena total laba perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, jika margin segmennya positif, meskipun laba operasi bersihnya totalnya negatif karena alokasi biaya umum, unit tersebut harus dipertahankan karena ia masih memberi kontribusi untuk menutupi biaya tetap umum perusahaan. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya itu dapat kita simpulkan bahwa materi desentralisasi dan pelaporan segmen merupakan aspek fundamental dalam akuntansi manajemen modern yang dirancang untuk mengelola kompleksitas organisasi besar. Desentralisasi memberikan keunggulan kompetitif dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan ke manajer tingkat bawah yang memungkinkan respon lebih cepat dan pemanfaatan pengetahuan lokal. Namun, keberhasilan sistem desentralisasi sangat bergantung pada pembentukan pusat tanggung jawab yang jelas, yaitu pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi. Tantangan utama dari desentralisasi yaitu resiko suboptimasi atau manajer membuat keputusan yang baik untuk divisi mereka, tetapi buruk untuk perusahaan. Diatasi melalui sistem akuntansi yang struktur. Disinilah peran pelaporan segmen menjadi vital. Pelaporan segmen menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja unit secara independen dan akurat, dengan membedakan antara biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Laporan segmen memungkinkan perhitungan margin kontribusi dan margin segmen.
Margin segmen khususnya adalah ukuran kinerja kunci karena menunjukkan kontribusi laba aktual segmen setelah menutupi biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer tersebut. Kemudian, pada akhirnya, keselarasan antara struktur desentralisasi dan sistem pelaporannya efektif memastikan bahwa manajer termotivasi untuk bertindak demi kepentingan divisi mereka sambil tetap menjaga keselarasan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas strategis. Next. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.